Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik atau guru-guru se-Indonesia. Ada banyak yang bertanya seperti ini, Pak, bagaimana cara memahami konsep geografi yang 10 itu? Katanya bingung ya. Gimana cara menjelaskan atau membuat anak paham? Begini ya anak-anak, bahwa konsep geografi itu adalah salah satu bagian dari topik dasar ya, hakikat keilmuan geografi. Bagaimana cara memahaminya? Jadi istilah konsep itu adalah suatu istilah ya, istilah yang di dalamnya mengandung makna geografi. Makanya disebut konsep geografi ya. Kalau misalkan ekonomi ya konsep ekonomi apa ya, ada supply demand, ada apa gitu kan. Konsepnya sosiologi ya sosiologi gitu kan, ada macam-macam ya. Nah, ada 10 konsep geografi yang disepakati oleh Ikatan Geograf Indonesia kan sejak tahun 1988 gitu kan. Kemudian gimana cara mempermudah pemahamannya? Begini, kalian kalau misalkan bingung ya, menjelaskan konsep geografi ke teman-teman, maka kalian mulailah belajar membuat kalimat ya di rumah itu ya, buku tulis, buat kalimat-kalimat yang menyatakan salah satu konsep geografi tersebut. Kalimatnya boleh ngasal nggak, Pak? Nah, jangan ngasal. Kalimatnya itu sesuai dengan fakta objektivitas di lapangan gitu ya. Contoh gimana? Contoh misalkan saya akan menjelaskan lokasi absolut dan lokasi relatif. Kan gitu ya. Kalau pengertian lokasi absolut itu kan dilihat dari aspek astronomis, bisa letak lintang, letak bujur, bisa juga alamat pos gitu ya, rumah. Kalau misalkan lokasi relatif itu lokasi yang dilihat berdasarkan perspektif ruang di sekelilingnya ya, kiri kanan atas bawah utara selatan ya gitu kan, barat timur. Contohnya gimana? Nah, buat kalimat aja. Contoh lokasi astronomis gitu kan. Tadi kan kata kuncinya itu adalah letak lintang, letak bujur, maka kalian itu harus mencantumkan letak lintang dan bujur di kalimat. Contoh, ya kita kan Indonesia, ya udah kita ambil Indonesia ya. Indonesia secara astronomis terletak di 6 derajat LU gitu kan, sampai dengan 11 derajat LS, dan 95 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur ya. Titik. Nah, itu ada angka yang 6 LU bla 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 itu sampai dengan 141 bujur timur, itu sudah keywordnya lokasi absolut. Udah betul. Pak, boleh contoh yang lain? Boleh. Berapa letak lokasi lintang rumah kalian? Coba cek di Google Maps ya. Atau lokasi negara Jepang atau Malaysia. Kan beda-beda. Jadi gitu. Yang paling mudah pastinya karena Indonesia ya gitu. Dan kalau rumah kamu silakan cek aja, buka Gmap tadi ya. Atau tadi yang lainnya. Misalkan rumah saya, rumah Pak Agnes terletak di jalan apa Edelweiss nomor sekian, kecamatan sekian, kabupaten apa, kode posnya apa. Nah, itu maaf, itu sudah menandakan kalian membuat kalimat yang menyatakan lokasi absolut. Lokasi relatif gimana? Lokasi relatif itu lokasi yang didasarkan atas perspektif tadi kan, kiri kanan atas bawah. Lihat Indonesia secara relatif lokasi gimana? Ya kita di antara dua benua kan, Asia di atas, Australia di bawah. Kemudian di samping kanan atasnya ada Samudra Pasifik, kiri bawahnya ada Samudra Hindia gitu kan. Nah, kalau misalkan negara lain kan China beda. China misalkan gimana lokasi relatif China kan beda. Dia menghadap laut apa kuning ya, di utaranya apa, di sebelahnya apa. Beda gitu. Contoh paling sempitnya lagi misalkan rumah saya. Rumah Pak Agnes ada di antara apa? Depannya stasiun misalkan, belakangnya sungai. Ya. Kemudian samping kirinya tetangga rumah, samping kanannya misalkan ada lahan kosong. Itu rumah saya kan. Nah, belum tentu rumah kalian. Namanya juga relatif gitu ya. Silakan. Jadi boleh kalimatnya seperti itu. Ya, itu maksudnya relatif. Yang lainnya sama aja, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi. Buatlah kalimat yang menyatakan konsep jarak absolut, jarak relatif. Buatlah kalimat yang menyatakan morfologi. Dibaca dulu ya, misalkan morfologi itu apa ya. Kemudian buat kalimatnya. Tapi kalimatnya kontekstual, sesuai fakta di lapangan, bukan ngasal. Ya, jadi kalau geografi harus betul. Misalkan ya kota Bandung secara relief terletak di daerah dominan dataran rendah, kan enggak salah. Meskipun dataran rendah betul, yaitu menyatakan konsep morfologi, tapi secara real fakta Bandung itu kan dataran
perbukitan tinggi ya posisinya kan, secara ketinggian kan pasti di atas 500 mdpl gitu kan. Nah itu contohnya, jadi jangan ngasal, belajarlah kalian berbasis fakta. Kalau geografi jangan ngasal gitu ya. Itu dulu yang bisa disampaikan, jadi perlahan ya, silakan dipahami. Jadi buat kalimat-kalimat gitu sederhana yang menyatakan konsep-konsep geografi ya. Silakan boleh berlatih di komentar, silakan kalau misalkan mau saya cek ya, silakan buat kalimat yang menyatakan salah satu konsep geografi sesuai misalkan dengan kondisi yang ada di sekitar lingkungan kamu aja, rumah kamu ini yang paling terdekat, itu boleh. Itu silakan nanti dicek lagi di video saya sih ada ya, konsep-konsep geografi sudah saya bahas yang ada PowerPoint-nya, tapi kalau enggak nanti saya akan bahas lagi. Gini aja, kita simple aja, jadi saya akan langsung seperti ini ya, video seperti ini supaya sederhana aja ya, yang penting kalian paham. Terima kasih, kita lanjut lagi ini nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.